Eh, Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya sore ini. Emang waktunya enaknya bobok siang ya. Bobok siang. Menjelang sore. Tapi emang sangat disayangkan untuk melewatkan temu bicara ini. Perkenalkan, saya di sini mewakili komunitas produk desain fokus. Nah, produk desain fokus ini sudah ada sejak 2010 ya, Mov ya? Ya, 2010 kayaknya udah ini yang ke-24 ya. Ya, ini pertemuan kita yang ke-24 memang 24. Kita masih berusaha untuk menjaga konsistensinya. Di kali ini di produk desain fokus discuss yang ke-24 ini kita ngangkat tema DIY atau budaya DIY di Indonesia ya. Ya, collab sama Desain Etnografi Lab dari FSRD ITB ya. Oke. Coba ini perwakilan dari Desain Etno ini perkenalkan juga namanya. Nah, datang Mas di belakang. Prananda ya, Prananda, cuma panggilannya Panda. Halo. Monggo. Halo Prananda. Mas Panda, perkenalkan coba apa sih Desain Etno itu sebenarnya? Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih udah join. Desain Etno itu apa? Desain Etnografi Lab itu laboratorium baru sebetulnya di desain produk di ITB. Jadi sebetulnya sebelum itu kan udah ada 3 laboratorium yang menopang kegiatan riset dan pendidikan lah di desain produk. Gitu. Ada lab ergonomi, ada lab workshop kayu, dan ada prototyping digital juga. Gitu. Nah ini kita baru kita establish barulah gitu ya. Ngerintis baru lab laboratorium, tapi yang memang influence-nya besar dari keilmuan social science dan humaniora gitu. Gitu sih. Begitu sih kira-kira. Oke. Kira-kira nih, kan kita akan membahas tentang sebenarnya budaya DIY di Indonesia nih. Sebenarnya kira-kira nih ini kan sesuai dengan bidangnya desain etnografi lab-nya ya ITB ya. Kira-kira kenapa sih ini dianggap menarik nih untuk dibahas? Ada fenomena DIY gitu ya. Menarik sebetulnya buat hari ini sih, kenapa ini sangat menarik karena kan term DIY sendiri kan sebetulnya itu adalah adopsi dari literatur yang diproduksi oleh ilmuwan-ilmuwan barat lah gitu ya. Ada Pak Adi juga, halo Pak Adi. Jadi tegang. Ditegang. Ada Bang Edwin juga. Gitu. Nah, ada Bang Ed. Oh, ada Bang Edwin juga. Halo. Halo Bang. Gitu. Jadi tapi sebetulnya sistem DIY ini kan istilahnya nggak fix atau nggak pasti gitu. Sebetulnya tergantung di konteks geografisnya seperti apa, konteks budayanya seperti apa. Dan saya lihat sih sebetulnya dari literatur yang dituliskan mengenai DIY itu cukup berbeda dengan kondisi di Indonesia gitu. Nah, terlebih lagi juga kan memang kita lagi ada project yang itu ya bikin sendiri yang kemarin disponsori oleh Kemendristek. Nah, itu kan sebetulnya juga basicnya ngumpulin ide-ide atau akal-akalan warga lah untuk mengatasi sebuah permasalahan gitu. Nah, di situ sebetulnya kami di lab akhirnya menyadari ternyata ada nih yang berbeda dan sebetulnya bisa menarik ciri khasnya kita sendiri apa sih DIY dalam term konteks Indonesia gitu. Nah, itu sih. Karena ada bedanya ya ternyata ya. Ada penyesuaian. Sebagai kegiatan makingnya sih sebetulnya mungkin ada kesamaan. Cuma yang berbeda mungkin pasti satu motivasi gitu ya. Lalu juga pengaruh dari kondisi sosial dan budayanya gitu ya. Itu kan pasti berbeda setiap tempat. Dan itu yang sebetulnya mungkin akan dibahas hari ini gitu. Oke. Untuk ininya mungkin bisa langsung dimulai aja ya, Mas Panda ya, presentasinya ya? Boleh. Presentasinya. Mungkin formatnya Mas Panda, Kang Panda sharing dulu berarti ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang pengen nanya, mungkin bisa langsung ke chat aja ya. Boleh. Bisa kan chat ya? Chat. Bisa chat, bisa. Oke. Bentar. Share screen. Jos. Kelihatan? Kelihatan. Sip, mantap. Bentar. Oke. Full screen ya.
Oke. Dimulai aja nih. Kayaknya mulai aja. Oh ya, kirain udah selesai. Nanti sambil jalan. Kalau ada yang nanya langsung ngetik aja kan. Nanti kita bisa bahas Oh ya. atau ini. Kalau ada yang nanya atau apa, tolong di ini aja ya. Soalnya nggak bisa lihat ini lagi full screen. Okay. Jadi kok nggak bisa lihat kolom chat. Ntar diingetin. Oke. Nanti potong-potong aja ya. Move. Sip. Nah itu tadi apa? Hari ini sih sebetulnya ngasih general overview aja gitu mengenai DIY culture gitu yang memang dituliskan oleh banyak peneliti-peneliti di belahan dunia gitu. Dan sebetulnya apa sih yang memang belum terbahas. Nah ini nanti juga saya akan share lebih banyak mengenai pengalaman etnografi saya ya. Jadi saya kan juga sempat meneliti ke beberapa daerah, ke desa-desa juga, dan melihat banyak upaya-upaya dari setiap individu maupun kelompok untuk membuat sebuah produk yang memang dia tuh nggak sadar dia itu produk ini sangat meaningful, sangat berguna bagi dirinya, bagi society sekitarnya gitu. Nah ini yang coba akan dibahas lah hari ini. Oke. Nah inilah ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah follow Instagram etnografi, pasti udah familiar lah dengan objek-objek ini. Ataupun juga sebetulnya ada Instagram unconditional design, itu teman-teman dari Ruang Rupa juga mereka mengumpulkan gambar-gambar gitu ya, hasil akal-akalan warga itu seperti apa gitu. Cuma akhir-akhir ini terutama ketika habis COVID muncul, banyak sekali produk-produk yang yang istilahnya DIY mungkin gitu ya, kita familiar dengan term itu, tapi sebetulnya mereka ini membuat sebuah objek yang kalau bisa memang membantu kehidupan kesehariannya gitu ya, mulai dari bikin face shield sendiri gitu ya, cuci tangan pakai ember, lalu ini kotak paket pakai bekas ember cat, bahkan ini kalau ini yang dalam konteks biasa gitu ya keseharian ya, standing buat handphone pakai selotip gitu ya, tempat selotip. Atau ini juga yang menarik, kopi tatakannya pakai spion motor gitu. Nah ini kan sebetulnya kita nggak sadar ini itu adalah upaya untuk memecahkan sebuah permasalahan keseharian gitu. Karena keseharian itu kadang kita lupa bahwa ini adalah sebuah problem solving gitu. Nah apa sih yang bisa kita pelajari dari ini gitu. Nah lanjut dulu mungkin ya. Nah, kalau ngomongin DIY pasti nggak akan lepas dari literatur-literatur yang memang dituliskan oleh banyak scholars dari Barat gitu. Yang termnya aja DIY ya, do it yourself gitu. Itu kan bahasa Inggris. Nah, sebetulnya pada esensinya DIY itu kan sebetulnya membuat atau mengakali sesuatu agar dia bisa membantu kita dalam keseharian gitu. Dan sebetulnya ini udah muncul di abad 19, abad 20 awal ya, tahun 1912 itu kebetulan memang setelah Perang Dunia I, di mana semua itu sulit didapatkan gitu ya. Barang sulit didapatkan, terus juga para tukang-tukang atau para ahli juga sulit, sehingga menuntut masyarakat secara individu memecahkan permasalahan-permasalahan yang setidaknya yang ada di rumah gitu. Nah, itu salah satunya ya home improvement gitu ya, gimana caranya kita bisa dengan mandiri membenarkan rumah, misalkan ada bocor kita benerin sendiri dan seterusnya. Jadi memang bergerak dari sebuah permasalahan seperti ini gitu. Nah lalu juga ketika Perang Dunia II juga ada pergerakan di UK gitu, di mana waktu itu juga memang kondisi sulit gitu ya, fashion apalagi nggak bisa dipikirin, cuma bagaimana caranya dibuatkan instruksi agar semua orang bisa niru, dan setidaknya dengan barang-barang yang tersedia, dengan barang-barang yang ada di sekitar itu kita bisa terlihat lebih baik lah kondisinya gitu. Nah ini kan juga sebetulnya mirip-mirip dengan kondisi kita ngakalin kondisi gitu. Nah itu ya, jadi ada secara start memang DIY itu pada esensinya adalah mengakali kondisi gitu. Cuma memang di tahun 1950 sampai 70-an ketika mass consumption sedang di puncaknya gitu ya, semua orang sudah terbiasa dengan barang-barang industrialisasi gitu ya, lalu juga mungkin saat itu juga baby boomer sedang lagi puncak-puncaknya, semua orang akhirnya mengkonsumsi barang-barang yang memang instan gitu ya, mereka tinggal beli, tinggal pakai gitu. Nah akhirnya term DIY atau pemikiran DIY ini coba diadopsi sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi seperti ini gitu. Karena pada esensinya kan mass consumption itu mengalienasi gitu ya. Kita sebagai user
kita nggak tahu itu tuh dibuatnya seperti apa sih gitu ya. Kita tuh benar-benar dipisahkan dari proses pembuatan sebuah objek yang sebetulnya itu adalah esensi kita sebagai manusia kan membuat sesuatu tuh tahu dari proses dari awal sampai akhir itu ya sebelum industrialisasi. Namun memang akhirnya mass consumption ini membuat semua orang lupa terhadap proses produksi, proses pembuatan seperti itu. Nah, akhirnya DIY muncullah sebagai bentuk pergerakan gitu. DIY yang dulu muncul sebagai untuk ngakalin kondisi, diadopsi untuk membuat sebuah movement gitu ya, untuk melawan mass consumption itu gitu. Nah, akhirnya DIY pun akhirnya menjadi fleksibel ya, artinya diadopsi ke dalam berbagai macam movement gitu ya. Artinya DIY ini bukan lagi pure mengenai mengakali kondisi keseharian, tapi ya udah itu adalah banyak pesan-pesan politik yang terkandung di dalamnya gitu. Misalkan ya DIY dan aktivism, DIY dan grassroots movement, salah satunya juga DIY dan maker culture atau maker movement gitu ya, dengan mengadopsi teknologi 3D printing dan seterusnya. Ini sebetulnya tetap spiritnya adalah movement gitu ya, spiritnya adalah bentuk mengekspresikan ideologi gitu ya. Nah, itu akhirnya bukan lagi pure untuk mengakali sebuah kondisi itu. Nah, ini pesan-pesan seperti ini sudah banyak terkandung sehingga DIY ibaratnya lepas dari esensi awalnya seperti apa gitu. Nah, akhirnya ada beberapa perspektif yang lain bahwa ya ketika DIY itu jangan cuma dijadikan sebuah motivasi untuk mengekspresikan ideologi gitu ya. Jangan cuma melihat kondisi susah, miskin dan kaya gitu ya, tapi memang DIY juga sebetulnya memiliki pemaknaan yang berbeda-beda gitu. Misalkan di Hungaria gitu ya, DIY itu sendiri sebetulnya nggak ada motivasi ekonomi katanya gitu ya. DIY ini sebetulnya lebih ke ekspresi kreativitas, hobi gitu ya. Dan itu pun sebetulnya banyak juga ya di Indonesia pun bagaimana DIY itu juga sebetulnya diadopsi ke dalam berbagai bentuk yang lain. Jadi bukan cuma sebagai bentuk contrasting nilai lain ya kan, nilai ekonomi gitu ya. Artinya kan boundary atau nilai dari si DIY ini sebetulnya fleksibel gitu, nggak bisa dalam satu bentuk saja gitu. Nah, Atkinson ini sebenarnya salah satu tokoh desain gitu ya. Dia sebetulnya mencoba mengkategorisasi, walaupun sebenarnya menurut saya juga terlalu mensimplifikasi makna DIY-nya sendiri. Walaupun Atkinson bilang bahwa ada 4 lah perspektif atau pemaknaan DIY. Satu ya proaktif DIY dan reaktif DIY itu sebetulnya lebih ke penyaluran hobi gitu ya. Cuma bedanya kalau yang proaktif ini kita mencoba menginisiatif merubah atau mengadopsi barang-barang yang ada, lalu kita konversi itu menjadi sebuah objek atau fungsi yang lain gitu. Walaupun sebetulnya motivasinya keduanya adalah untuk menyalurkan hobi atau kesenangan atau kreativitas gitu ya. Nah, kalau yang reaktif DIY itu sebetulnya lebih ke template ya. Jadi kan banyak ya sekarang template membuat lipatan kertas, template apa. Nah, itu kita tinggal mengikuti, itu masuk ke kategori reaktif DIY. Sedangkan kalau essential DIY itu sebetulnya yang tadi ya DIY, spirit DIY pada awalnya gitu, di mana kita mencoba menjawab permasalahan keseharian dengan mengakali sebuah objek menjadi objek yang baru. Nah, yang terakhir adalah lifestyle DIY ya, seperti inilah gitu ya. Kita membuat rak buku DIY disimpan di ruang tamu gitu ya. Tujuannya bukan cuma untuk nyimpan buku, tapi untuk show off ke tamu yang akan datang ke rumah kita. Gitu. Itu kan berbeda motivasi juga gitu. Atau mungkin masuk ke dalam Instagram atau seterusnya. Nah, jadi balik lagi sebetulnya yang dilihat dari ini adalah Atkinson bilang bahwa kita harus melihat spirit atau motivasinya dari si makers-nya ini gitu ya, untuk melihat perbedaan bagaimana sih objek tersebut dibuat gitu. Gitu. Nah, tapi menurut saya sebetulnya DIY sendiri nggak bisa cuma melihat dari motivasi, nggak bisa cuma dilihat dari bagaimana objek dibuat. Justru harus ditarik kembali ke esensi awalnya bahwa DIY adalah memecahkan problem solving, memecahkan sebuah permasalahan keseharian. Dan sebetulnya yang menarik adalah life hacking dan everydayness. Ya, ini sebetulnya masih belum banyak dituliskan oleh para peneliti-peneliti bahwa life hacking ini sebetulnya ya, atau mungkin kalau misalkan bahasa Sundanya motekar gitu atau ngakalan, itu sebetulnya lebih mengekspresikan ya spirit kreativitas setiap individunya gitu. Nah, Lefebvre ya, salah satu scholars di bidang filsafat bilang turns to everyday life gitu. Nah, coba kita lihat keseharian kita yang memang mungkin mundane gitu ya, membosankan, tapi sebetulnya itu adalah hal yang penting untuk dilihat, apa sih spirit dari membuat sendiri ini gitu. Nah, itu jadi kalau misalkan Potts bilang bahwa solving everyday problems in non-obvious way. Jadi kita nggak sadar bahwa
kita ini ingin membuat ini tujuannya untuk movement misalkan. Kita membuat ini tujuannya untuk mengekspresikan kreativitas kita. Enggak, justru ya memang bentuknya naif gitu ya. Polos saja kita membuat ini ya untuk memecahkan permasalahan kita sendiri gitu. Nah, ini yang memang harus kita kembalikan lagi spirit ini gitu untuk melihat apa sih esensinya dari membuat sendiri ini gitu. Kayak ini jadi contoh inilah, kan ada aja yang iseng bikin perosotan di rumah gitu ya, dengan menghamparkan si panel ini terus simpen bantal-bantal udah jadi playground gitu. Itu kan sebetulnya juga sesuatu yang apa ya, nggak sadar kita ini adalah bentuk problem solving gitu. Lalu juga saat ini ya banyaklah teman-teman di luar sana yang mencoba mengadopsi berbagai teknologi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan keseharian gitu ya. Kayak misalkan apa ya ini ya, inilah ya anak kecil di Cina sana ketika udah masuk sekolah dipasang tongkat agar bisa menjaga jarak dan seterusnya gitu. Nah, itu ya, jadi mungkin yang harus kita lihat adalah DIY dan life hacking ini adalah sebuah konsep atau pemaknaan yang berbeda gitu yang terjadi di belahan dunia ini gitu. Nah, saya pengen narik ke konteks Indonesia sebetulnya, ngakalin gitu ya. Mungkin ngakalin ini sebetulnya apa ya, hal-hal yang trivial gitu ya, yang memang nggak dianggap penting atau mungkin sulit dikonsepkan, tapi justru setiap orang melakukan ini gitu dan benar-benar menjawab permasalahan, nggak perlu menunggu atau membeli di market gitu ya, atau nunggu siapa yang buatin, tapi justru dengan keseharian kita mengakali sesuatu, justru di situ adalah poin di mana kreativitas setiap orang itu bisa dilihat gitu. Nah, ini cerita sedikit saya tentang penelitian saya waktu di Selawi gitu ya. Waktu itu saya sebetulnya pengen meneliti bagaimana sih kandang burung di sana dibuat, karena Selawi itu terkenal dengan satu desa terkenal dengan 1000 pengrajin kandang burung gitu. Itu saya pengen lihat proses produknya seperti apa. Tapi hari ini saya pengen share aja bagaimana para pengrajin itu justru nggak cuma membuat kandang burung, tapi juga membuat objek-objek yang mendukung pembuatan kandang burung, dan ini sangat menarik gitu. Gitu ya. Jadi saya belusukan gitu ya ke rumah-rumah para pengrajin, dan menariknya adalah di sana itu para pengrajin nggak menggunakan alat-alat yang dibeli dari toko besi atau toko material gitu ya, semuanya benar-benar ngakalin gitu ya. Nah, ini mungkin Mufti tahu ini apa? Sesuai kebutuhan ini berarti ya? Disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nah, ini tuh awalnya adalah pompa air gitu. Tapi pompa air ini airnya berubah fungsinya menjadi berbagai bentuk. Ini ya, untuk amplasnya. Untuk amplas gitu ya. Yang ini untuk ngebor si kandang burungnya satu-satu, dan ada lagi yang airnya untuk motong gitu ya. Nah, bayangkan dengan gaya putarnya si pompa ini, dia bisa mengakomodir atau para pengrajin mencoba mengkonversi itu menjadi fungsi-fungsi yang lain. Nah, saya tanya, kok pakai pompa air sih, kenapa nggak beli aja bor gitu ya, lebih gampang. Ya bilang ya karena RPM-nya si pompa air ini bisa mengakomodir si material bambu, karena kalau yang lain itu cenderung RPM-nya terlalu cepat, sedangkan kalau pompa ini lebih rendah daripada bor-bor di pasaran. Jadi karena bambu tuh berserat gitu ya, jadinya bambu berserat, gampang pecah dan seterusnya. Akhirnya dia ya udah, ternyata pompa air lebih berguna dibanding bor-bor yang ada di hardware gitu ya misalkan. Gitu. Jadi ini juga wah menarik gitu ya, ngelihat kok beda banget ternyata gitu pemaknaan terhadap si pompa air gitu. Nah, lalu juga ini gitu ya untuk bending kan perlu dipanasin misalkan ya si bambunya itu. Nah, yang menariknya adalah Bapak ini dia mencoba mengadopsi gas, dan ujungnya ini yang biasa dipakai untuk para PKL gitu. Kalau tukang nasi goreng kan biasa kan apinya ke atas tuh. Nah, sumber apinya tuh kayak ini gitu si alatnya. Dan dia menggunakan ini karena bisa menyebarkan apinya lebih fokus gitu ya, nggak nyebar keluar, tapi dia fokus ke dalam satu titik. Dan ini perlu untuk membending bambu di sini gitu, dia dipanasin di sini. Lalu juga ini gitu ya, untuk mengukir, dan ini tahu nggak Muf dari apa produknya? Kayak itu gergaji bukan? Iya, gergaji. Tapi dari apa ya? Tapi dia modifikasi dari mesin jahit manual. Mesin jahit gitu. Karena scroll saw kayaknya. Ini pernah nanya nggak, maksudnya proses invensinya gimana ya? Maksudnya tiba-tiba udah pakai mesin jahit aja lah gitu. Ya, akhirnya saya nanya juga ya, kenapa sih pakai mesin jahit, kenapa nggak pakai gergaji aja yang akhirnya ada di pasaran? Ya dia bilang ya balik lagi,
Karena untuk mengukir dibutuhkan perubahan kecepatan naik turunnya itu secara custom, nggak bisa RPM konstan, nggak bisa konstan cepatnya. Tapi dengan mesin jahit yang diinjak-injak itu kan sebenarnya bisa diatur tuh. Ya. Sedangkan yang namanya ngukir di satu titik cepat, di satu titik berikutnya udah lambat, tapi berikutnya lagi lah cepat lagi. Nah itu kan butuh inkonsistensi ya. Dia pakai manual berarti ya mesin jahitnya ya? Masih manual ini. Dan inkonsistensi untuk menghasilkan barang yang konsisten ya? Akhirnya keren pisan manimu. Lanjut. Nah gitu, jadi dia akhirnya mengakali juga gitu ya kondisi untuk mengakomodir kebutuhan berkaryanya gitu. Udah akuan. Lalu juga inilah, jadi untuk ngebanding bengku ya, ini sebenarnya alasnya kandang burung biasanya. Nah dia membuat sendiri. Lalu juga ini alat-alat seperti ini tuh alat untuk ngebanding. Dan ini tuh cuma bisa didapatkan di pasar Cirapuhan. Salah satu pasar yang cuma ada satu-satunya di Desa Selawi. Keluar sana ke Limbangan itu nggak akan ada lagi gitu. Ya, jadi emang ada ahli tukang besi gitu ya yang memang membuat seperti ini. Dan ini biasanya bisa didapatkan di pasaran. Lalu ini juga ya. Jadi 2 kayu dikasih karet bekas ban, habis itu untuk ngebanding gitu. Nah ini walaupun sama-sama untuk ngebanding, fungsinya berbeda gitu. Ini untuk mengeluarkan lingkaran yang lebih pasti lagi, sedangkan ini untuk lingkaran yang lebih fleksibel. Gitu. Ini juga corong. Mereka juga akhirnya bikin dari seng untuk memfokuskan api ke atas. Jadi untuk ngebanding salah satu bandingan itu bisa dipanasin lewat sini gitu. Gitu ya. Jadi ini juga saya waktu itu nyobain. Jadi kan ruji-ruji ini istilahnya ruji. Rujinya kandang burung itu pakai plat yang ada di situ gitu. Itu Masnya ikutan itu? Oh, saya ikutan, Mas. Nah, itu bukan kali itu urusan. Lagi intern. Gitu. Jadi, nah ini juga milihannya berbeda tergantung dengan paku. Jadi, milihan ini tuh tergantung dari paku yang available di market gitu. Jadi, bolongan ini tuh ruji itu sesuai dengan paku yang ada di market gitu. Jadi menarik gitu ya. Nggak direncanakan sebetulnya ukuran ruji, nggak fix ukurannya ya tergantung adanya material paku di pasaran. Gitu. Nah, ini tadi udah ya. Nah, gitu ya. Jadi itu sebenarnya cerita dari Selawi gitu. Lalu juga ngakalin keseharian kayak gimana sih. Nah, ini kan banyak lah di posting di Unconditional Design gitu. Dan ini ya secara nggak sadar gitu kita akhirnya ngelihat apa sih yang di sekitaran, ya udah kita simpan kopi di situ gitu ya. Pas sambil nongkrong mungkin tukang ojek misalkan. Lalu kita lagi nongkrong sama teman, pengen IG live tapi nggak ada standingnya, ya udah ada apa sih? Oh ternyata ada stiker di situ, ada selotip, ya udah kita simpan sebagai standing. Lalu juga ini yang menarik, waktu kemarin semua orang harus sholat id di rumah, akhirnya harus ada kultur mimbar, ini ya udah ada apa sih gitu ya? Ada yang pakai untuk fitness lari, lalu juga ada yang itu sambil lari nggak ya? Terus juga ada dispenser ditumpuk, akhirnya jadi mimbar dan seterusnya. Ini kan sebetulnya spontan, tapi sangat menyelesaikan permasalahan gitu. Tapi mereka nggak sadar bahwa ini adalah sebuah upaya untuk menjawab permasalahan, dan ini nggak ada motivasi movement, nggak ada motivasi politik dan seterusnya gitu. Oke, ini juga contoh-contoh yang lain lah gitu ya. Misalkan sapu gampang copot, ya udah deh diikat pakai apa gitu ya, pakai karet misalkan. Terus bikin ayunan adanya apa sih, ya udah deh pakai ban gitu ya bisa. Lalu juga pengen nyetek tanaman pakai plastik dibungkus gitu kan, walaupun sebetulnya ada juga di pasaran gitu ya, tapi ya mungkin karena lebih sulit didapetin, malas juga, ya udah yang ada aja apa sih gitu. Kayak gitu ya. Lalu juga sekarang gitu ya banyak yang ngakalin konteks COVID gitu. Akhirnya ada kebutuhan untuk cuci tangan, harus ada paket seperti ini juga, lalu juga yang lain gitu. Ini yang saya temukan juga, kebetulan tetangga beda 3 rumah dari tempat saya yang menginspirasi kotak paket dibikin sendiri gitu. Ini juga walaupun sesimpel ini gitu, ternyata setelah saya coba telusuri dan coba saya analisa, memang ternyata sulit gitu ya. Karena apa gitu? Ini tuh terlihat sederhana gitu ya, dan posisinya itu nggak di atas pagar, dia tuh simpennya di atas solokan gitu ya. Dan itu teh penasaran kenapa simpannya harus di atas solokan gitu ya. Kenapa nggak di atas pagar aja? Ternyata memang ketika mendapatkan barang kan harus dicuci ya. Nah, air cuciannya itu langsung dialirkan ke
Lokan gitu. Dan makanya pakai pot karena pot pasti bolong ya. Pasti itu gitu ya. Nah, jadi saya coba analisa breakdown satu ternyata memang pemilik tuh harus bayangin ya, pemilik si kotak paket ini, dia tuh pertama harus motong papan hijau ini satu kan. Artinya dia harus sediakan pisau atau gunting gitu kan. Habis itu dia harus nulis paket. Saya kira make kapur atau apa spidol, ternyata ini tuh make kayak ripet. Jadi dia mungkin beli dulu ripet gitu ya. Lalu dia susun menjadi tulisan paket dan panahnya spesifik ke bawah gitu. Asli itu bukan tulisan, itu bukan spidol gitu. Bukan spidol, itu teh ripet. Sampai megang, saya tuh megang. Oh iya bener ripet ya gitu ya. Lalu juga mungkin pemilik juga ada pertimbangan ya kenapa harus kuning di atas hijau ya, mungkin memang harus terlihat gitu ya karena kontras ya. Ya, biar kontras dan mudah dilihat oleh kurir. Lalu juga pakai pot tanaman ya, mungkin juga dia harus ngeluarin tanamannya, harus dibersihin dulu, lalu juga dia ingin memanfaatkan fungsi bolong si potnya. Lalu juga nyimpen di atas saluran air, ya itu karena memang harus segera dicuci dan seterusnya. Walaupun sesimpel ini fungsinya gitu ya, tapi ternyata dalam prosesnya ribet gitu ya setelah kita analisa gitu satu-satu. Lalu juga pemencet tombol ini yang saya temukan di Rumah Sakit Melinda, dan ini coba kita buatkan gitu ya, prosesnya kayak gimana sih, ternyata minimalnya harus ada bahan 1, 2, 3, 4, 5 biji bahan, dan kita harus nempelin dulu gitu ya, lalu dicolokin satu-satu. Itu kan nggak gampang gitu ya, walaupun simple terlihatnya gitu. Lalu juga pengait pintu, ini kan juga cukup unik menurut saya. Ini untuk bagi perokok mungkin gampang gitu ya, ada korek, terus kunci L diselotipin, tapi fungsinya cukup baik gitu ya, untuk mencet tombol di ATM, lalu juga dia buka gitu ya, lalu sterilisasinya tinggal dibakar gitu. Ini juga kita adopsi kemarin dengan menempelkan satu batang plastik ke hand sanitizer gitu ya, sehingga begitu dipakai tinggal langsung dicuci pakai hand sanitizer. Nah ini di project yang kita bikin sendiri itu kita coba adopsi semua akal-akalan masyarakat ini, tapi ternyata dalam prosesnya itu nggak bisa sendiri gitu ya. Kita tim ada 5-an dan kita benar-benar ngulik satu-satu, dan itu nggak gampang, ternyata sulit juga ya gitu ya untuk mencapai produk yang mungkin dianggapnya sangat trivial atau nggak penting seperti ini gitu ya, nggak terdesain gitu. Ya sorry kelamaan mungkin. Jadi sebetulnya apa sih yang kita bisa simpulkan gitu ya. Jadi ngakalin itu memang sebetulnya kombinasi objek yang ditemui secara keseharian gitu ya, dengan fungsi, bentuk, dan mekanisme yang memang kita sudah familiar gitu ya. Kayak tadi korek, ya kita udah familiar itu bisa nyalain api, dan kita udah tahu kalau api itu bisa matiin bakteri. Ya udah deh, di rumah ada apa lagi sih? Oh, ada kunci L. Ya udah deh, pasang pakai selotip untuk mengakomodir fungsi memencet tombol gitu ya. Jadi memang karena kita sudah familiar dan juga konteksnya keseharian, mungkin kadang kita lupa bahwa ini adalah sesuatu yang spesial gitu ya. Bahwa kita juga sedang involved dalam proses problem solving gitu. Sama aja seperti desainer untuk mencoba menganalisa semua permasalahan, dan kita proses untuk memecahkan permasalahan tersebut. Lalu juga kalau misalkan mungkin di DIY dalam konsepsi barat misalkan gitu ya, mungkin di situ kan dilepas ya antara non-expert dan expert itu nggak ada gitu ya. Expert itu nggak bisa ditarik dalam konteks DIY gitu. Karena apa? Karena DIY itu ya hanya untuk orang ordinary people lah, istilahnya orang yang memang nggak punya skill, dia bukan profesional, dia bukan expert di bidangnya, dan mereka bisa punya kapasitas untuk membuat. Tapi sebetulnya dalam konteks Indonesia gitu ya, hal ini blur gitu ya. Kayak misalkan tadi bikin kandang burung, terus ada bendingannya ya. Kadang bendingannya ya kita tahu membuatnya desainnya kayak gimana ya, tapi ada expertnya gitu ya, ada tukang yang bisa membuatkan, dan itu sebetulnya fluid aja gitu ya. Kita sebagai ordinary people dengan tukang tuh ya udah nyampur gitu ya dengan expert tuh gitu. Jadi memang ngakalin di sini berbeda konteksnya dengan spirit DIY di awal mungkin gitu ya. Lalu juga inovasi. Jadi karena memang barang-barangnya keseharian gitu ya, barang-barangnya memang bisa kita temukan. Jadi memang yang namanya inovasi itu berbeda dengan inovasi mungkin inovasi yang radikal di teknologi development atau design development, bahwa inovasi itu sifatnya sangat iteratif, pelan-pelan, bahkan kita juga kadang nggak sadar gitu ya, itu adalah sebuah inovasi gitu. Dan itu hasil dari dialog kita dengan material, dialog kita dengan mungkin teman-teman kita, ngelihat tetangga kita gitu ya, dan kita coba ulik pelan-pelan gitu ya, tanpa kita sadar atau effort bahwa itu adalah proses mengulik atau proses membuat gitu. Lalu mungkin yang berbeda juga adalah si ngakalin ini ya mungkin menjawab permasalahan yang sifatnya temporer gitu ya. Kita
terbentur dengan permasalahan apa, kalau bisa langsung dipecahkan saat itu juga dan kita bisa menjawab si permasalahan itu. Lalu juga yang menarik dalam konteks Indonesia mungkin bukan do it yourself tapi do it together gitu ya. Jadi kita mungkin membuat ini bisa bersama dengan saudara kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan tetangga-tetangga, dan juga kita juga menghasilkan produk bukan untuk kita sendiri gitu ya, tapi juga mungkin mengakomodir penggunaan secara komunal juga, ya tempat cuci tangan, pakai bukan cuma untuk sendiri, tapi saya sering lihat di jalanan ya rumah menyimpan tempat cuci tangan di depan dan ditulis silakan dipakai bersama dan seterusnya. Nah ini kan sebetulnya spirit-spirit yang komunal ya, komunal itu yang mungkin mewarnai nilai-nilai ngakalinnya Indonesia gitu ya, dan nilai gotong royong di situ yang sebetulnya beyond, saya sering bilang sih gotong royong itu adalah beyond kolaborasi gitu ya, nggak cuma nilai transaksional tapi di situ ada melibatkan emosi, melibatkan rasa kekeluargaan, dan itu sebetulnya ya itu ya, saya sering sulit mentranslasi atau menerjemahkan gotong royong ke dalam bahasa Inggris maupun ke bahasa-bahasa lainnya gitu. Dari situ mungkin embed dalam proses ngakalin ini. Ya gitu kira-kira buat awalan. Hatur nuhun. Hatur nuhun Mas Panda. Masa. Itu pancingan kan buat didiskusikan. Oke. Nggak masalah. Tadi kayaknya ada yang nanya ya? Ini langsung ada satu pertanyaan nih. Ini langsung Q&A aja ya. Boleh. Ngobrol aja ya atau sambil buat teman-teman juga kalau misalnya mau ada pertanyaan ini bisa langsung chat kita. Nanti kita bahas sharing satu-satu. Bisa juga sih sebenarnya ya, bukan pertanyaan. Bisa. Ya. Nanti juga kita bisa todong kayak Bang Edwin atau Pak Adit ditodong pertanyaan mungkin ya. Dibalikin langsung muncul. Jadi, ada pertanyaan dari Aidavi ya. Ya. Ini ada pertanyaannya adalah mungkin melihat alat-alat modifikasi yang dipakai oleh para pengrajin yang tadi ya. Apakah sebaiknya desainer mendesain benda-benda tersebut sehingga lebih baik, ataukah dibiarkan saja? Nah ini sebagai desainer, bagaimana nih kita merespon hal-hal seperti ini? Itu pertanyaannya sih. Oke. Jawab aja langsung. Langsung, Mas. Halo Aidavi, nuhun. Sebenarnya Aidavi ngebantuin saya bikin presentasi itu juga. Wah. Orang dalam ya, yang lagi KP di lab. Ini apa namanya? Sebetulnya dibiarkan saja juga enggak ya. Kalau dibiarkan kan artinya kita neglect itu gitu. Kita nggak menganggap itu sebagai proses, bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi justru bagaimana kita bisa incorporate itu gitu ya. Kita bisa melibatkan semua instrumen-instrumen yang dimiliki oleh pengrajin misalkan ke dalam proses desain gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan desain proses yang mainstream atau konvensional ya semua alat ya harus terfabrikasi, harus terstandarisasi misalkan gitu ya. Itu kan konsep-konsep yang biasa kita anut dalam paham industrial design lah gitu ya, sehingga bisa mencapai nilai-nilai standar tertentu. Tapi sebetulnya dalam konteks kerajinan seperti ini ya kita nggak harus bisa mentolerir ini gitu ya, bahwa kita tuh bukan kerja di industri yang besar yang terstandarisasi secara ISO gitu ya, tapi justru kita harus aware terhadap keberagaman standar di berbagai tempat di setiap regions di Indonesia gitu ya. Nah artinya apa? Artinya kalau saya bilang, kalau bisa, menurut saya sih nggak bisa ya. Artinya nggak melulu harus kita membuatkan alat gitu ya. Menurut kita, Pak pengrajin alat gergaji ini kurang bagus nih gitu ya, kurang bisa mengakomodir produksi kita. Ini saya desainkan, ya belum tentu gitu ya. Produk kita malah dipakai. Karena apa? Karena produk-produk yang dihasilkan di salah satu konteks tempat tertentu itu kan sudah mengalami istilahnya perubahan yang sangat sifatnya evolutif lah gitu ya. Dia tuh lama prosesnya gitu ya, sampai akhirnya bisa mencapai bendingan seperti itu gitu. Sedangkan kalau misalkan kita baru datang terus bilang, ayo rubah pakai alat ini ya, belum tentu bisa diadopsi belum tentu bisa diterima oleh pengrajin. Justru kita yang harus bisa mengadaptasi kita ke konteks tersebut, dan perlahan juga memang dari diskusi yang kontinu gitu ya, kita perlahan mungkin bisa menginovasi juga sih produk-produk yang mensupport produksi gitu. Itu mungkin. Jadi ya itu ya, nggak secara radikal merubah itu, tapi secara iteratif aja gitu, secara evolutif gitu merubah itu. Itu ya. Semoga bisa menjawab, Pak Davi. Gimana, ada ini nggak? Ini ada sanggahan. Ini sebenarnya teman-teman di sini
Ini saya bisa ngomong di sini ya, maksudnya bisa di unmute manual ya. Bisa kok unmute sendiri aja. Nah, jadi kalau misalnya ada tanggapan bisa langsung menanggapi secara langsung lah. Ya. Tapi ini sambil nunggu kali ya ngobrol-ngobrol. Tapi yang menarik kan beberapa dari kita kan desainer ya. Kadang-kadang suka lupa gitu. Tadi saya baca artikel kayak minimal design team itu kayak terdiri dari beberapa komponen lah gitu. Ada orang dari misalkan dari desainernya, ada antropologi gitu, ada misalkan kalau ngomongin isu lingkungan dan lain-lain gitu. Mungkin untuk konteks yang lebih serius, tapi sementara konteks yang keseharian kan kadang-kadang sebenarnya desainer yang paling tepat ya orang itu sendiri ya, yang benar-benar mengalami masalahnya gitu. Ya. Cuma kadang-kadang nguliknya kita itu tidak menjadi kultur kali ya, maksudnya. Kayak inget zaman kecil kan kadang-kadang ada prakarya lah atau apalah gitu. Betul. Tangan tuh bergerak gitu. Ketika ideasi, tangan bergerak, berproses gitu. Ya, berarti kalau ngomongin miringin sesuatu, jadi gravitasi turun gitu. Nah, proses-prosesnya itu yang ternyata ada sejarahnya gitu. Ya. Ya, yang sampai pergerakan pun meskipun kayaknya sangat-sangat relevan ya kalau ngomongin industri. Sebetulnya dalam terus boleh move. Enggak, langsung deh. Nah, ya jadi kalau ya mungkin banyak yang kok jadi canggung gini? Jadi malu saya. Sebenarnya kan banyak yang mungkin menganggap bahwa kita tuh bukan bangsa yang maker gitu ya. Tapi sebetulnya kalau lihat dari sejarah kerajinan di Indonesia dari zaman kerajaan melewati zaman kolonialisme sampai sekarang justru semua orang tuh maker gitu, Bos. Spirit maker tuh ada gitu. Dan sampai saat sekarang pun juga ya, dari yang tadi contoh-contoh yang saya lihat, semua orang mencoba menjawab permasalahannya, dan menurut saya orang Indonesia emang ngulik pisan gitu ya, karena ada banyak keterbatasan yang kita temui kan gitu. Cuma memang ini ya yang sulitnya dari ngakalin ya, yang saya coba angkat isu hari ini adalah kita tuh karena ini mencoba menjawab permasalahan keseharian gitu ya, kita tuh nggak menganggap ini adalah part of making proses gitu. Kita nggak melihat ini adalah suatu potensi yang harus mengolah kreativitas kita gitu. Kayak tadi misalkan yang cerita paket pakai pot bunga gitu ya. Setelah diceritain, di breakdown sesuatu itu kan sebetulnya melewati banyak proses kan gitu ya. Yes. Padahal cuma sesimpel kotak paket gitu. Nah prosesnya bahkan mungkin ya misalnya bahkan bisa jadi sebelumnya dia nggak pakai pot bunga bahkan ya. Jadi proses iteratif itu terjadi gitu ya. Betul kan, kayak apa nih? Tadinya mungkin direct ketemu kurirnya gitu ya. Terus di situ mungkin permasalahan takutnya transmisi COVID misalkan gitu ya. Terus mungkin dia udah nyoba pakai yang lain, ternyata nggak gampang bisa dicuci gitu ya. Ternyata pakai pot lubangnya bawah. Nah itu kan sebenarnya proses kreativitas kan kalau misalkan kita. Nah ini yang mungkin kita kurang sadar karena apa? Karena berkreativitas, meng-create sesuatu, itu mungkin banyak paradigmanya yang kita adopsi dari luar gitu. Padahal konsepsi kreativitas, konsepsi membuat, itu kita udah punya sendiri dan harusnya kita bisa mendefinisikan itu gitu. Nih, udah mulai banyak pertanyaan ya. Oh, udah ada pertanyaan ya. Aduh, jadi banyak. Siap-siap aja ya. Pan mau pipis dulu atau enggak nih? Banyak pertanyaan. Udah habis cair. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Om Setiawan ya. Dia ini salah satu pengajar juga lah di kampus ya di Bandung ya. Pertanyaan adalah DIY ini apakah mirip atau bahkan sama dengan yang dilakukan atau dimaksud design for the real world dari Green Imperative-nya sama Victor Papanek? Ya, oke. Terima kasih Pak Setiawan. Ya, sebetulnya kalau misalkan ngomongin output-nya gitu ya, kalau misalkan Victor Papanek kan dia mengambil sampel radio ya dari Kaleng waktu itu di Bali gitu. Nah, kalau misalkan dari output-nya sebetulnya ya mungkin nggak bisa kita lihat kasat secara jelas gitu ya. Ya kok toh sama-sama ngulik gitu, sama-sama mengadopsi material yang ada di situ. Tapi kalau misalkan kita lihat latar belakang yang memotivasi pergerakan-pergerakan ini itu kan berbeda gitu ya. Papanek dia bergerak dengan isu social design gitu ya, yang mana dia sebetulnya juga walaupun sama-sama bicara melawan mass consumption gitu ya, sama kayak seperti DIY Spirit waktu tahun 50, tapi sebetulnya caranya berbeda gitu ya. Kalau Papanek dia sebetulnya bicara ini ke geng designer, sedangkan kalau DIY culture bicaranya ke berbagai konteks, bahkan di UK gitu ya, spirit punk
punk musik ya, itu pun juga salah satu pionir DIY yang melawan konsumerisme. Makanya kenapa orang musik-musik punk kan semuanya independen ya, produksi CD sendiri, ini sendiri gitu. Nah, Anti kemapanan ya? Anti kemapanan, nah itu kan tapi diadopsi oleh orang-orang di Amerika, tapi berbeda konteksnya, akhirnya lebih ke malah ke konsumsi consumption-nya yang menarik. Nah, poster. Ya gitu. Jadi yang mungkin harus kita telusuri adalah pergerakan ini banyak, tapi yang harus dilihat adalah motivasi dan alasannya yang berbeda, dan tujuan dia membuat sebuah pergerakan ini itu apa gitu. Jangan sampai akhirnya kita memukul rata, ya udah social design sama dengan DIY, ya beda, jelas-jelas beda karena pemikirnya beda, tujuannya berbeda, walaupun mungkin outputnya akan mungkin mirip-mirip gitu. Nah, sama kayak ngakalin kita gitu ya, yang nanti saya kasih lihat juga outputnya sama gitu ya. Cuma kan ada spirit yang berbeda. Mungkin di ngakalinnya konteks Indonesia ada spirit gotong royong gitu ya. Kita membuat ini tuh untuk orang, bukan untuk kita sendiri misalkan. Nah itu kan udah berbeda dengan mungkin DIY yang untuk sendiri melawan konsumerisme gitu ya. Tujuannya individual, tapi di Indonesia mungkin ada nilai-nilai komunalnya. Nah ini jadi mungkin ini yang saya bisa bilang berbeda, tapi mungkin ada irisannya gitu antara spirit movement social design yang Papanek dengan DIY. Karena DIY itu pemikirannya juga banyak juga gitu. Begitu. Ini agak banyak nih, satu-satu kayaknya. Satu-satu. Jadi buat Om Setiawan, kalau misalnya ada tanggapan silakan. Boleh. Untuk sementara kita ke pertanyaan kedua ya. Ya. Ini dari kedua mulu. Ketiga berarti ya? Ketiga. Ya. Oh ya ketiga. Ya. Pertamanya kapan? Oh, ya. Adi Aidafi. Nindi Paramarti. Ini kenapa sih Marti. budaya ngakalin ini bisa muncul juga nih di ranah-ranah sebenarnya yang butuh standar keamanan tertentu? Ini masuk keamanan safety ya, benar-benar safety. Misalnya kayak di construction site gitu. Ya. Ya, kayak yang jelas ada SOP-nya ya, standar-standarnya ya. Ya, ini konteksnya juga harus berbeda ya, karena kalau ngakalin ini kan sebetulnya berangkat dari keseharian, everydayness gitu loh. Everyday things yang memang ada di keseharian setiap orangnya gitu, setiap orang di sini. Nah, kalau construction itu kan sebetulnya bukan everyday ya, itu kan sebetulnya ada momen di mana di-create momen itu untuk membuat sebuah objek misalkan, atau membuat sebuah bangunan, dan itu waktunya tertentu dan memiliki standar-standar tertentu gitu. Nah, konteksnya sebetulnya menurut saya berbeda ya. Ngakalin ini bukan ngakalin yang saya angkat di sini sebetulnya lebih ke keseharian kita orang-orang biasa, bahkan orang biasa, expert, tukang atau apa itu pun juga melakukan ngakalan ini untuk bagian keseharian. Walaupun sebetulnya ada banyak contoh-contoh ya untuk membuat rumah gitu kan. Banyak juga kan ahli konstruksi rumah dia lempar genteng ke atas pakai tali misalkan, itu kan sebetulnya juga ngakalin, tapi ya itu di luar standar operasional yang biasa kita lihat di konstruksi bangunan besar gitu. Jadi menurut saya sih ini bukan dua hal yang bisa dicampurkan sebetulnya gitu, karena ngakalin ini ya part of everyday life gitu, keseharian kita gitu. Oke. Ini lanjut? Ya. Masih bisa napas, Man? Boleh. Ini ada pertanyaan kayaknya kenal ya dari Rara Larasati ya. Rara ini Uyu. Mau tanya nih, apakah dengan maraknya yang selama ini dengan apa ya, the term dari corona saat ini, situasional corona saat ini, bentuk atau value persepsi DIY ini ada shifting, ada pergeseran sendiri. Misalnya kayak orang Indonesia akan lebih menerima co-production konsep seperti IKEA. Ya, oke. Sebetulnya kesadaran kita terhadap DIY, term DIY luar itu kan sebenarnya kita udah tahu lah. DIY sendiri kan kita udah tahu ya, maksudnya untuk mencoba mengakalin sebuah kondisi gitu. Walaupun sebetulnya banyak ya kritik juga banyak sebetulnya ke IKEA gitu ya, karena dia sebetulnya mengadopsi nilai DIY ini untuk mengenerate kapital lebih besar lagi gitu kan. Nah ini menurut saya sih secara conscious, secara kesadaran orang udah tahu DIY, cuma DIY-nya versi kita ini yang memang harus kita sadarkan gitu ya, karena bikin sendiri atau membuat sebuah objek untuk menjawab permasalahan kita sendiri itu yang memang harus disadarkan, harusnya dibuka gitu ya, sehingga kita bisa benar-benar tahu
nilai DIY kita tuh apa gitu. Karena yang selama ini DIY diadopsi di Indonesia masih cenderung banyak dari luar gitu ya. Fab Lab gitu ya, konsep Fab Lab dengan DIY-nya itu kita udah familiar. Lalu juga DIY ala IKEA gitu kan udah familiar. Tapi kan ini semuanya bukan hasil produk, knowledge-nya bukan hasil produksi kita sendiri gitu. Sedangkan ya tadi ya kayak nyimpen kopi, pakai tatakan spion itu kan sebetulnya DIY kita banget gitu ya. Atau ya pakai kursi baso tahu ya kursi plastik Lion Star ada lubangnya kita simpen ini namanya gelas gitu ya. Tahu kan ya? Kita sering kan kalau misalnya kita makan soto itu kan sebenarnya kita banget dan barang itu cuma ada di Indonesia gitu. Sebenarnya juga jangan terjebak sama terminologi DIY kali ya. Betul. Nah, makanya sebenarnya kenapa saya di situ di awal kan nulis DIY culture atau ngakalin gitu. Ya, atau bikin sendiri tadi ya. Bikin sendiri gitu. Jadi akhirnya kita bisa merumuskan apa sih sebetulnya membuat sendiri ala kita tuh gitu. Memang harus dilihat keseharian kita. Ini yang memang sulit sih. Melihat keseharian menjadi sesuatu yang spesial kan butuh kesadaran yang mendalam ya. Ya, butuh kesadaran. Sebenarnya menjadi sulit ketika harus didefinisikan sebenarnya sih. Nah, itu. Ya. Nah, itu mendefinisikan itu ya butuh pendalaman yang itu. lama. Ya, gitu. Pada saat doing-nya kan ya sama kayak term kayak design by doing kan, iterasi ya. Nggak menghasilkan sesuatu yang ala penyempurnaan ya, evaluasi. Nah. Betul. Ya. Oke, next pertanyaan dari Izan nih. Jauh-jauh dari Finland nih pertanyaannya ya. Semenjak pandemi COVID ini cukup menarik melihat banyaknya inovasi-inovasi yang membuat APD, alat medik ya, yang sifatnya DIY di Indonesia dibanding dengan negara lain. Ini saya baru tahu bahkan. Seperti pembuatan bilik, masker, kain, face shield dan sebagainya. Contohnya saya yang sedang bertempat tinggal di Finland tidak begitu banyak melihat warga yang inisiatif membuat pergerakan inovasi. Jumlahnya jauh lebih banyak di Indonesia. Kira-kira nih, faktor apakah yang menyebabkan budaya ngulik ini cukup berkembang di Indonesia? Ya. Jika dibandingkan dengan di tempat lain. Bakat kebutuh sih, Gana. Bakat kebutuh. Saya bukan panda. Tapi panda gimana penjahit? Ya, ini saya sering ngobrol juga sama Izan dan saya menarik ya ngelihat ternyata banyak orang di Finland itu nggak mengulik gitu ya. Maksudnya nggak membuat objek-objek sendiri untuk menjawab permasalahan COVID. Ya, balik lagi sebetulnya semua permasalahan fundamental ya mungkin di Finland udah lebih established gitu ya, udah lebih provided sama government-nya gitu ya. Karena mungkin pajaknya sangat tinggi sehingga pemerintahnya lebih bertanggung jawab untuk menjawab itu. Tapi kan sebenarnya menjawab permasalahan-permasalahan keseharian sampai ke titik keseharian pun ada gitu hadir bahwa maksudnya pemerintah di kita nggak hadir gitu, enggak? Gimana maksudnya? Ya nggak tahu ya. Silakan interpretasi sendiri. Sorry. Cuma memang yang saya lihat gitu ya, dari banyaknya pergerakan teman-teman, terus banyak masyarakat yang membuat sebuah objek-objek untuk menjawab permasalahan COVID ini, justru menariknya adalah ya gotong royongnya itu gitu ya. Mungkin salah satu permasalahannya ya frustasi dengan kondisi infrastruktur yang tidak mumpuni gitu ya. Nggak ada gitu ya. Kita tuh benar-benar dipaksa oleh kondisi untuk menjawab permasalahan sendiri gitu. Gitu ya. Di mana-mana gitu ya kita bikin sendiri gitu ya. Ya kalau misalkan di Finland atau di Jepang ya taman ada tempat cuci tangan atau apa itu kan sebenarnya provided sama government-nya gitu ya. Kalau kita kan enggak ya gitu. Tapi yang menariknya adalah nilai-nilai yang kalau nggak ada nilai-nilai gotong royong, kalau nggak ada nilai-nilai untuk inisiatif membantu sesama, justru mau gimana pun, mau establish atau nggak infrastruktur yang ada, nggak akan keluar itu inisiatif-inisiatif masker kain sendiri, face shield gitu ya, terus saling berbagi apalagi gitu. Jadi ini yang harus dilihat juga gitu ya. Jadi nggak melulu kondisi yang susah maupun nggak susah itu akan menuntut orang untuk selalu DIY gitu. Ya. Ya kan? Ada layer-layer sosial atau budaya yang cuma khas ada di situ dan membuat melatar belakangi adanya ini pergerakan-pergerakan seperti ini atau konsepsi-konsepsi DIY ini gitu. Itu sih menurut saya ya. Karena ada istilahnya kapital yang lain ya. Kalau kapital ekonomi kan udah pasti jelas mungkin provided sama negara atau ini gitu. Tapi ada nilai kapital lain seperti cultural capital, social capital gitu ya. Itu kan sebenarnya konsep kapital secara teori gitu ya. Yang memang lebih kencang gitu. Dan ternyata kan beberapa minggu yang lalu itu social capitalnya Indonesia itu sangat tinggi gitu. Gitu. Nah ini yang mungkin atau mungkin bisa juga gini ya.
Apa? Jadi mungkin bisa juga gini, kayak misalnya kalau di kita tuh DIY itu benar-benar make apa ya, bahan-bahan yang tersedia aja. Ya. Sehingga terlihatnya rough, raw gitu. Cuman mungkin kalau di Finland udah misalnya kayak misalnya Panda atau Mufti udah punya 3D printing sendiri di rumah gitu. Ya. Jadi walaupun DIY tapi outputnya itu udah tidak terlihat seperti DIY. Ya. Nah ini apakah apa ya? Outlook ini bisa mempengaruhi value dari DIY ini sendiri? Apa DIY itu emang harus look rough, kasar, raw gitu? Atau ketika sebagai ciri-ciri gitu ya? Ya, sebagai ciri. Sebagai ciri. Kalau ini udah well, udah nggak masuk DIY nih gitu. Kalau misalkan kita menilai dari outputnya itu akan sulit. Iya. Output karena ya misalkan gini, bikin face shield, kita bikin di 3D printer sama kita bikin ke pengrajin yang benar-benar jagoan gitu ya, outputnya kan sama ya, bisa jadi sama gitu ya, bisa mendekati kesempurnaan masing-masing itu gitu. Tapi yang harus kita lihat perbedaannya adalah motivasi, proses pembuatan, itu kan yang sebetulnya yang berbeda gitu. Ya. Ini sebenarnya mungkin kalau ngomongin DIY sama kayak orang ngulik nanam tanaman ya. Maksudnya kan kalau ngomongin output ujungnya sama gitu. Cuma motivasinya untuk ya bikin sendiri, yang ini nanam sendiri gitu. Ya. Melepaskan diri dari ya udah akhirnya sampai punya bibit yang lebih organik lah misalkan. Ya. Yang dimana di sana kalau bibit udah nggak organik kan ada intervensi lah, GMO dan lain-lain. Pupuk gitu ya. Ya gitu. Nah, iya, kembali ke akar gitu, kembali ke roots-nya gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin terminologi itu muncul di tahun 50, ya itu kan secara terminologi lah. Mungkin ada yang nulis atau merespon industri. Ya kalau secara hakikatnya bisa jadi emang jauh dari zaman baheulanya gitu. Ya istilah, yang atau ya kalau di bahasa lain mungkin ada juga yang lain. Ya bahasa Sunda aja ada motekar gitu ya. Motekar itu kan. Iya, motekar kan kayak tahun kapan gitu. Itu kan udah ada zaman sebelum negara ini merdeka gitu, udah ada gitu ya. Iya, betul. Gitu. Ini next ya. Lanjut pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Viandira. Kalau misalnya kita sudah bisa menyadari potensi-potensi tersebut, langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya? Langkah seperti apa ya? Langkah tegap. Langkah tegap. Potensi apa? Ya potensi DIY ini mungkin. Ya, potensi DIY. Sebetulnya ya ini nyambung sama kuliah kemarin tentang ini kemarin kan Etno juga bikin kuliah umumnya tentang Mingyai Movement gitu. Nah itu kan sebetulnya juga nggak apa-apa yang nge-refer ke situ. Mingyai Movement sebetulnya seperti arts and craft di movement di UK lah gitu ya. Ini kan versi Jepangnya Mingyai, di mana banyak filsuf-filsuf berkumpul untuk menuliskan bahwa objek-objek keseharian, objek-objek yang anonymous craftsman, nggak ada desainernya, nggak tahu siapa membuatnya, itu adalah beauty-nya kita gitu. Justru identitas kita tuh ada di situ. Jadi jangan mengejar kesempurnaan bocel karena proses pembakaran gitu ya, atau ada titik-titik karena proses itu tuh sebetulnya kemurnian dari objek ini dan proses ini yang harus kita hargai gitu. Dan dia bilang bahwa dengan melihat ini justru kita akan bisa melihat identitas di Jepang itu apa. Nah, sebenarnya kalau misalkan menyadur, ya sama kan arts and craft movement juga memiliki spirit yang sama untuk melihat lagi ke objek-objek seharian yang cenderung dianggap tidak mahal, dianggap murahan gitu ya. Nah, ketika kita melihat atau mengidentifikasi ngakalinnya kita, justru mungkin langkah-langkah yang bisa kita, ya atau saya di bidang desain, justru kita bisa melihat apa sih desain Indonesia itu. Jadi selama ini banyak yang berdebat mengenai apa sih desain Indonesia, ya mungkin corak dengan emas dan seterusnya. Enggak lah, itu mah mungkin Palembang gitu ya. Oh ya udah ada bulu-bulunya atau apa, ya enggak lah, itu mah Kalimantan, nggak bisa mewakili. Itu kan sebetulnya kita selama ini berdebat dengan merefer ke objek yang telah dibuat, outputnya kan. Gitu kan. Jadi yang dilihat tuh output dari si objeknya. Sedangkan kalau misalkan kita bisa melihat spirit dari ngakalin, spirit dari everyday making, justru kita bisa mungkin melihat lebih dalam lagi bahwa Indonesian design, Indonesian identity itu adalah ini loh gitu kan. Kebayang nggak maksudnya? Gitu ya. Jadi dengan melihat potensi kita melalui DIY culture ala Indonesia ini, justru kita bisa menggali lebih dalam. Melihat karakter-karakternya juga kali ya. Nah, itu karakteristik. Gitu. Karakter Indonesia itu apa? Nilai estetika itu seperti apa? Nilai fungsional ala Indonesia itu apa sih gitu ya? Bukan nilai Bauhaus ala Jerman gitu ya. Mungkin nilai fungsionalitas kita ya
ada caranya gitu ya. Terus apa sih Iya, iya. kondisi sosialnya. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa bedah satu-satu untuk kalau misalkan kita ngelihat spiritnya itu gitu. Ini ngomongin tadi yang terpapannya kayak mungkin agak nyambung. Mungkin kan nggak sih kayak hal-hal seperti ini tuh lebih muncul di the bottom of pyramid gitu. Misalnya kan kalau ngomongin piramida itu kan atas tuh biasanya banyak tuh yang kalau ngomongin pemenuhan desirability-nya untuk suatu produk gitu. Itu kan biasanya banyaknya kan kelas atas, menengah atas lah gitu. Ya. Justru yang di masyarakat yang justru malah lebih banyak ini yang perilaku DIY ini lebih muncul gitu, lebih entah secara sadar ataupun tidak gitu, mengulik sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Apakah seperti itu? Misalnya kayak misalnya kalau berangkatnya dari sana, atau kita bisa lihat kan kayak di daerah gitu, yang nggak usah bikin mesin gitu, mesinnya nggak usah mesin ke pabrik gitu, atau nanam sendiri gitu, emang datangnya tuh dari root gitu, dari grassroots. Oh iya. Enggak sih sebenarnya yang penting sih kita ngelihat keseharian orang siapapun itu lapisan kelasnya. Jadi menurut saya sih sebetulnya jadi kalau misalkan kita hanya meng-highlight kelas atas atau meng-highlight kelas bawah, justru malah terjadi permasalahan-permasalahan baru. Kayak misalkan balik lagi ke yang Mingei kemarin. Sebetulnya Mingei yang dituliskan oleh Yanagi Soetsu itu gitu, dia kan sebenarnya melihat produk-produk atau objek-objek yang digunakan oleh kelas bawah gitu. Tapi banyak kritiknya juga karena apa? Dia cenderung orientalis, artinya dia ngelihat karena dia pribadi orang kaya gitu ya, anak jenderal gitu kan waktu itu. Dan dia dia menyebutkan istilah the beauty of sadness gitu kan. Dia melihat sadness itu sebagai kecantikan. Tapi ada kritiknya aja karena apa? Dia mengadopsi konsepsi-konsepsi luar gitu ya. Dia mengadopsi konsep arts and craft movement, dia pahami itu dan melihat wah ini cantik nih gitu ya. Tapi dia lihat dari posisinya sebagai anak orang kaya, dia pernah kuliah di luar dan dia menggunakan teori-teori luar untuk melabeli the beauty of sadness dari orang-orang yang waktu itu dia lihat tuh produk-produk di Korea. Waktu itu Korea kan masih jajahan Jepang. Nah, itu artinya banyak kritik-kritik juga bahwa dia tuh sangat orientalis gitu ya. Orientalis kan ada teori orientalisme gitu ya. Nah, ketika kita hanya melihat satu kelas atau satu grup tertentu, artinya kan kita men-silentkan atau memarginalkan grup yang lain. Justru itu berbahaya. Gitu. Jadi mungkin ya secara ya udah kita lihat aja keseharian orang Indonesia ya nggak lihat dia kelas apa, dia nggak ras apa, dia agamanya apa, ya udah total aja. Cuma mungkin penempatan konteksnya tuh di mana gitu ya. Kalau misalnya di rumah orang kaya ya udah mungkin rumahnya gitu, kita lihat nguliknya kayak gimana gitu. Dan bisa mungkin jadi, juga berangkatnya ya di situ akan kelihatan ya motivasinya dari mana ya. Kebutuhannya atau terkait lifestyle-nya kan tadi ada 4 poin lah. Ya. Yang sebenarnya menjadi ya bisa dilihat lah latar belakangnya seperti apa gitu kali ya. Betul. Oke, lanjut lagi pertanyaan deh kayaknya. Nah. Pindah masih menggelitik dulu nih sebentar. Oke. Aduh, geli-geli ceh. Geli-geli ya. Geli-geli. Ya, coba jadi tadi kan Panda juga nyebut ini menarik soal anonymous designer ya. Ya. Kalau kita ngeliat kayak vernakular kayak misalnya kita ngeliat pernah ingat gak sih kayak gerobak mie ayam tuh? Ya. Ya. Warnanya kenapa biru? Kenapa biru? Mie ayam biru. Itu saya ngelihat dari saya di Aceh, saya di Lampung, saya di Bali, di Surabaya, namanya mie ayam pasti biru. Ya kan? Terus kayak angkot ini kan sebenarnya juga masuk vernakular kan, maksudnya informal transportation yang memang disediakan based on apa ya mungkin dari bukan top down tapi bottom up kan ya. Ya. Ini apakah masih bisa dikategorikan sebagai spirit of DIY? Ya. Kalau dikategorikan spirit sih nggak bisa ya, karena maksudnya kita juga harus challenge dulu nih definisi DIY yang tertulis selama ini secara umum itu apa gitu. Dan saya juga masih belum menemukan ya DIY ala Indonesia itu siapa sih yang nulis, saya belum menemukan jurnal-jurnalnya, buku-bukunya pun belum ada. Jadi kita mengkategorikan angkot misalkan ke dalam terminologi DIY pada umumnya itu nggak bisa juga gitu. Karena apa? Karena ya berbeda juga gitu ya. Bahkan angkot kalau misalkan mengikuti definisi transportasi dunia umum itu nggak ada definisinya. Dia disebutnya juga alien transportation gitu ya.
Iya. Malah disebut share taksi. Kalau misalkan mungkin teman-teman browsingnya di Wikipedia sebutnya share taksi ya. Taksi juga bukan ya, gitu kan? Iya. Dia Iya. punya rutenya, ya kan rute ada. Cuma bedanya dia limited kapasitasnya dan bisa di stop dimanapun. Itu sama kayak Dia sharing transportation ya, benar. iya kan? Lalu ya itu sebenarnya sama kayak inilah jeepney kalau nggak salah di Filipina kan ada ya angkot ala Filipina tapi mobilnya mobil jeep gitu. Jeep. Dan itu sejarahnya kan juga hasil tentara Amerika yang akhirnya waktu itu keluar tapi jeepnya ditinggalin. Nah jeepnya itu dimodifikasi jadi share taksi, share transportation. Nah, maksudnya pada saat dia melakukan modifikasi itu apakah masuk kategori DIY? Nah sebetulnya kan dia dengan resource yang ada, ya, dengan resource yang ada, dengan skill yang ada, akhirnya dia mencoba menjawab kebutuhan transportasi kan. Nah itu kan awalnya juga nggak ada di planning ya. Kalau misalkan kita bikin busway atau MRT kan biasanya ada planning dulu ya, rute dulu dibikin gitu ya, terus bikin infrastrukturnya baru itu. Siapa kan usernya ya? Kan dilihat usernya siapa, terus bisnis plan-nya seperti apa ya. Kalau misalkan angkot itu kan nggak ada bisnis plan ya. Yang penting ada demand ya udah jawab aja gitu. Dan ya ini sebetulnya saya sih nggak mau menyebutkan secara clear ini DIY karena kalau dia tadi yang secara teori kan DIY itu udah erat kaitannya dengan movement gitu. Ya ini kan sebetulnya menjawab kebutuhan keseharian gitu. Needs orang gitu. Cuma ya dengan resource yang ada gitu. Lanjut ya. Lanjut. Ini dari pertanyaan dari teman kita SDN dari Raka dari ini desainer Puma nih, headquarter Jerman. Jadi tegang nih dari Jerman. Tegang mulu. Nih, untuk DIY nih, kalau Mas Panda lihat dari penelitian yang sudah dilakukan di lapangan nih, biasanya itu berawal dari drawing board atau by doing, langsung eksperimen. Dan manakah yang lebih efektif? Oke. Dari dua approach ini. Bisa saya bilang itu semuanya by doing. Saya yakinlah teman-teman desainer yang kerja sama pengrajin juga bahasa gambar kan sulit ya. Ya kan? Biasanya sketsa di tanah atau dengan coba pakai ini, akhirnya di situ kan desainnya terbentuk gitu. Nah, ya ini ya yang ini juga saya pengen nge-raise isu juga bahwa apakah desain itu harus selalu start dari sketching? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita challenge ya. Kenapa sih terminologi proses desain itu harus selalu start dari sketching gitu? Sedangkan desainer bisa gambar gitu ya, kenapa desainer itu harus gambar? Nah, itu kan akhirnya kan bisa sampai ke arah situ gitu. Ya walaupun mungkin ya harus ada dasarnya menggambar karena kan mengolah imajinasi. Tapi dalam konteks dalam konteks tertentu gitu ya, nggak bisa kita pukul rata sama bahwa desain itu harus mulai dari sketching, ideation. Ya bisa jadi dalam konteks yang participatory design gitu ya. Mungkin startnya bukan dari sketching, tapi start dari objek yang ada apa sih? Oh, ada drum, coba kita bor, kita apa gitu kan. Gitu ya. Atau motorik ya. Lebih ke memang experience ya kayak anak kecil lah gitu ya. Bikin itu kan nggak dari gambar gitu ya. Ya udah ngulik aja dari bahan yang ada gitu. Nah, apakah bisa kita start designing itu dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi ini dengan ya pertanyaannya masyarakat tadi menarik gitu. Justru saya ingin challenge untuk untuk bertanya lebih jauh lagi, apakah ada proses desain yang lebih varian dibanding desain yang linear harus start dari sketching gitu. Ini kan menarik ya, bisa kita diskusikan terus di antara teman-teman desainer gitu. Apalagi konteksnya gimana? Membuka peluang juga sebenarnya, kayak membuka peluang untuk karena ini sesuatu yang terjadi di lapangan. Ya. Kita kan nggak jadi satu kok nggak Pak, mesti gambar dulu Pak gitu. Nah, kan nggak mungkin kan itu ya. Nggak ini nggak harus gambar dulu Pak gitu kan, nggak bisa kayak gitu ya sebenarnya. Betul. Yang dibutuhkan ya udah coba aja gitu. Ya. Cara komunikasi. Di Puma bisa jadi breakthrough nih. Breakthrough ya langsung. Iya, jadi emang DIY Puma series asik. Oke. DIY, sebenarnya kan ini nyambung juga, sempet kan ya booming DIY sepatu sendiri gitu kan, udah ada template-nya itu kan sebetulnya ada sama spiritnya dengan resource yang ada apa sih, terus orang tuh tinggal ngulik-ngulik itu kan gitu ya, gambar-gambar waktu bikin sepatu kan udah disediakan template-nya, orang tinggal match-matchin kan. Nah itu sama seperti kita juga mengakali kondisi kita, adanya apa sih, adanya pot bunga, oh ya udah saya butuh untuk membuat fungsi menerima paket, ya udah di pot bunga gitu. Itu kan sama aja sebetulnya spiritnya gitu. Gitu. Oke, lanjut ke Ayu PJYT. Halo. Mufti Cok. Oh iya. Apakah ketika barang-barang hasil DIY diproduksi secara massal dan dijual,
itu akan balik ke mass consumption. Yes. Apakah sebenarnya perbedaan DIY dengan mass consumption sendiri? Salah satunya ada di munculnya jual beli gitu. Apakah perbedaannya di situ tuh? Dan satu lagi, sampai pada kelompok maker yang bagaimana sehingga bisa disebut dengan DIY? Apakah tingkat individu, tingkat kelompok, pengrajin di satu daerah atau bagaimana? Terima kasih. Nuhun pertanyaannya. Ini apakah DIY setelah diproduksi massal itu balik ke mass consumption? Ya saya bisa bilang iya gitu ya. Ya, ketika jadi eksperimen udah bisa terjadi mass consumption. Ya IKEA lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Walaupun dia dengan jualan nilai spirit DIY, terus juga dalam proses merangkai itu melibatkan user, tapi kan sebetulnya ya untuk generate kapital kan gitu ya. Gitu. Makanya sebenarnya saya selalu berulang konteksnya tetap industri ya sebenarnya. Kalau konteksnya kan tetap industri itu, dan motivasinya apa gitu ya. Jadi DIY berarti tidak sama dengan industri, bisa dibilang gitu kali ya? DIY, DIY itu yang selama ini tertulis dalam literatur kan melawan industri gitu kan. Hitam putih gitu loh. Diadopsi untuk melawan mass consumption. Tapi saya justru ingin mass production, mass consumption ya. Ya, mass production, mass consumption, industrialization gitu ya. Tapi saya sih melihatnya jangan melihat itu hitam putih gitu. DIY, kalau misalkan kita lihat konteks Indonesia DIY gitu ya, kan juga apa yang kita gunakan untuk mengakali sesuatu, kayak misalkan tadi ya, spion jadi tatakan gelas kopi. Lah spionnya kan dimas produksi gitu kan. Gitu. Jadi nggak bisa kita secara garis keras gitu ya. Jangan dikasih boundary yang jelas bahwa DIY itu anti banget sama mass consumption gitu kan. Padahal juga sebenarnya ketika mereka demo mass consumption pakai kertas, ya kertasnya kan diproduksi secara massal ya. Gitu kan. Gitu kan. Jadi menurut saya sih balik lagi kita lihat dari motivasinya. Jadi yang kita challenge itu spiritnya, landasan berpikirnya mereka. Yang kita nilai itu, yang kita teliti itu jangan cuma output luarannya, karena yang luaran itu saya selalu bilang ya akan blur gitu, nggak akan bisa kita melihat apa sih definisinya gitu. Gitu. Lanjut. Oke, ada 30 pertanyaan lagi soalnya nih. Masya Allah. Kira-kira dari siapa nih? Mufti atau saya nih? Oh yes, Pak Freddy lah. Oke, siap. Ini dari Ayos, pertanyaannya adalah kira-kira adakah masa depan dari praktik desain quote-unquote ngakalin ini dalam pengembangan teori desain atau pemikiran akademisi desain produk di Indonesia khususnya? Oke. Langsung pecah piring. Ini sih sebetulnya ini ya, balik mumpung forumnya juga di forum teman-teman di desain, saya sih ingin justru challenge aja teman-teman gitu, bahwa bisa nggak sih sebetulnya mengadopsi istilahnya nilai ngakalin ini gitu ya, nilai mengakali sesuatu ini, apakah bisa kita adopsi dalam proses desain gitu. Sebenarnya kan hari ini saya cuma memantik diskusi aja, dan saya ingin memperlihatkan aja bahwa proses mengakali sesuatu di keseharian kita itu ada nilainya gitu ya, dan justru nilai-nilai apa sih yang terkandung? Tadi saya bilang ada nilai gotong royong ya, ada nilai-nilai untuk saling bantu, terus ada juga nilai untuk menggunakan resource yang ada gitu ya, tanpa bikin tanpa membuat antagonis gitu loh. Kita kan membuat itu kan nggak melawan mass consumption kan, gitu kan, beda kan sama DIY itu. Kita membuat tatakan gelas dari spion kan nggak ada. Saya nggak pernah dengar tukang Gojek gitu ya, saya membuat tatakan gelas dari spion ini karena saya melawan mass consumption, nggak juga gitu ya. Iya nggak sih, nggak kan? Gitu. Barusan ada berita. Okay. Nah itu jadi ya memang sulit karena memang part of everydayness gitu ya. Halo. Cek. Kedengeran? Halo. Kedengeran ya? Maaf, putus-putus. Nah itu jadi memang sulit, tapi memang diskusi-diskusi ini harus memang terus dilanjutkan, dan saya yakin sih teman-teman di sini kan pasti membuat produk itu, dan saya challenge aja teman-teman untuk coba lihat keseharian, coba gali apa sih yang kita bisa temukan, apa yang kita lakukan teman kita, tetangga kita, dan kita lebih aware aja melihat sesuatu yang keseharian ini lebih spesial. Dari situ mungkin kita bisa mendefinisikan apa sih desain Indonesia gitu. Ya walaupun nggak cepet ya, pasti perlahan gitu. Gitu. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi waktunya sudah. Gimana nih? Terusin. Terusin lah. Terusin ya. Dikit lah. Kagok ya. Gimana Mas Panda? Gimana Mas? Enggak apa-apa, sok aja.
Nggak apa-apa, lanjut Oke, berarti. selama masih ada yang mau dengerin ya. Soalnya pertanyaannya muncul sebelum waktunya habis. Iya. Oke. Ini dari Abang Edwin akhirnya bertanya nih, Bang Edwin. Abang Edwin mah masih ini dong, ngasih pendapat dong, Bang. Nanti Bang Edwin bakal bantu nulis. Asik, mantap. Tentang ini. Betul dong. Oke, pertanyaannya adalah ini ngakalin ini kan sebenarnya juga salah satu usaha untuk memecahkan masalah ya. Kalau mendengar presentasinya Panda tadi, sama dengan salah satu prinsip desain yaitu memecahkan masalah dari kebutuhan yang muncul regardless hanya ngomongin estetik semata. Ya. Nah, pengamatan aktivitas ngakalin ini menurut saya justru bisa memberikan ide bagi para designers ya. Gimana menurut Kang Panda? Ya, setuju banget. Karena sebenarnya problem solving ini kan ya umum lah dilakukan. Maksudnya semua manusia pasti melakukan problem solving. Tapi yang bisa kita bedakan adalah balik lagi pemikiran, landasan berpikirnya dia untuk melakukan problem solving itu seperti apa. Apakah dia secara individu untuk menjawab permasalahan sendiri, gitu ya? Apakah dia membuat sebuah solusi itu untuk kemaslahatan umat lebih banyak? Lalu juga kita bisa challenge atau bisa bertanya lagi dalam prosesnya, apakah dia melibatkan banyak teman, tetangganya, atau bagaimana gitu kan? Sebenarnya nilai-nilai itu yang bisa kita ramu untuk mendefinisikan apa sih desain Indonesia gitu. Apa sih sebenarnya DIY ala Indonesia gitu ya? Ya mungkin kalau Europe tadi DIY-nya lebih banyak untuk membuat contrasting value ya terhadap mass consumption. Apakah kita sama seperti itu gitu kan? Sebetulnya enggak gitu ya. Dan juga ada nilai-nilai yang lain gitu ya, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai mindful terhadap resource yang kita punya, terhadap teman kita. Mindful terhadap ya. Itu kan sebetulnya yang yang saya selama ini saya temukan ada nilai-nilai itu gitu, yang sangat berbeda dengan DIY di tempat yang lain. Nah ini memang nggak bisa cuma dari perspektif saya. Teman-teman desainer pun juga selama berproses, saya yakin pasti akan menemukan definisi-definisinya yang menurut saya harus dikeluarkan di samping objek yang dibuat ya. Karena objek yang dibuat ya udah pasti itu adalah kesehariannya teman-teman desainer. Tapi nilai-nilai yang melatar belakangi objek ini dibuat itu yang seharusnya lebih banyak didiskusikan gitu sehingga kita bisa mengetahui apa sih proses desain ala kita gitu. Apa sih motivasinya, apa idenya gitu. Nah, itu sih. Jadi produknya manifesto aja ya. Produknya mah ya udah yang tangible aja, tapi kan yang intangible-nya ini kita harus selalu cultivate gitu. Nah, dorongan yang untuk DIY itu yang jadi bagus. Nah, ini mungkin nyambung nih ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Indri Guli nih, ini kalau nggak salah bukan desainer nih latar belakang. Ngakalin ini kayaknya sejak barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah bikin orang jadi males ya. Karena biasanya yang dibuat itu kan agak susah, butuh effort, tiba-tiba ada yang jual dengan harga murah sehingga orang udah aja milih beli. Nah, pertanyaannya urgensinya apa? Katakanlah masyarakat Indonesia untuk ngakalin dilihat dari sudut pandang etnografi dan kaitannya dengan perkembangan karakter dan kemajuan Indonesia sebagai bangsa. Ya, oke. Gimana? Sebetulnya itu ya, kalau misalkan ngelihat karena ke produk keseharian sendiri, terus dia murah, sehingga dia membuat produk DIY itu bikin sendiri gitu bikin ya? sendiri karena melawan itu sebetulnya kan sama seperti DIY pada umumnya gitu ya, karena ya DIY muncul dengan balutan konsepsi itu, pemahaman itu. Nah, tapi apakah di Indonesia orang nggak ngulik? Ya sebetulnya sih menurut saya sih ngulik-ngulik aja, cuma kita nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu proses ulikan gitu. Ya kadang kan ya misalkan tadi saya nggak cerita kalau saya nggak cerita tatakan kopi pakai spion kan itu nggak akan dianggap spesial ya dianggap aja biasa gitu kan. Atau tadi kotak paket pakai pot, kalau misalkan saya nggak terangkan secara detail gimana proses pembuatannya, terus juga apa nilai yang terkandung di situ, itu kan akhirnya kita latar belakangnya ya itu kan dianggap nggak spesial, pasti kita nganggapnya ya udah deh keseharian aja gitu. Atau gerobak warna biru semuanya itu pasti mie ayam, kalau misalkan itu nggak diangkat oleh Kijing kan kita nggak melihat itu spesial kan gitu. Nah sebetulnya menurut saya semua orang tuh ngulik di Indonesia, paling ngulik kok gitu, orang banyak hacker juga gitu ya. Dari yang teknologi sampai yang less teknologi gitu ya, sebetulnya ngulik, cuma bagaimana sih caranya kita bisa melihat itu tuh spesial, itu tuh adalah potensi kita. Nah, itu yang butuh approach tertentu gitu. Kalau saya sih menggunakan approach etnografi ya, gitu, karena memang saya di bidang antropologi setidaknya. Saya menggunakan approach itu untuk sampai akhirnya
saya bisa memahami, oh ternyata ini spesial gitu. Saya waktu pertama kali 2014 neliti PKL, itu mencapai untuk mau neliti PKL aja susah gitu ya. Sampai harus keluar dulu ke Jepang, sampai akhirnya saya ngerasa, wah nggak ada PKL. Di situ kan akhirnya saya merasa spesial dan membuat itu menjadi topik penelitian. Tapi pas saya balik ke Indonesia waktu tahun 2015 2015, saya bilang ke teman-teman, neliti PKL, wah ngapain teliti PKL gitu kan? Karena mungkin dianggap sesuatu yang biasa, nggak spesial. Nah, yang mungkin harus kita tumbuhkan adalah spirit untuk melihat keseharian itu spesial. Everydayness itu adalah semuanya spesial. Itu kan sulit ya. Itu butuh pendalaman yang sangat dalam. Kepekaan ya, berarti kepekaan terhadap keseharian. Empati harus dimunculkan. Nah itu kan udah umumnya mungkin di design thinking. Nah empati itu yang harus selalu kita tanyakan ulang gitu ya, bagaimana sih proses empati itu, kenapa sih berempati itu harus seperti ini, itu yang harus kita tanya terus sehingga melihat keseharian itu spesial gitu, sehingga kita bisa melihat itulah ya menjadi spirit Indonesia itu gimana sih desainnya gitu. Ya dari loncat agam. Ya silakan. Radit nggak usah. Oke, ini lanjut dari Radit ya. Oke. Ini dari India nih. Orang dalam. Jauh nih. Tahun 98 kita dilandasi krisis moneter, menjadi peluang usaha yang kemudian membentuk subculture baru di kota-kota besar, mulai dari clothing, musik, dan lain-lain. Kira-kira di masa pandemi ini nih, apakah akan ada fenomena seperti itu lagi? Di masa pandemi ini, menurut saya sih ada gitu ya. Karena mungkin di pandemi ini akhirnya orang mungkin akan banyak orang yang sadar gitu ya bahwa ada keterbatasan nih. Ya kan sebenarnya pandemi ini kan ibarat dunia baru ya. Makanya disebutnya the new normal atau kebiasaan baru gitu. Nah ini tuh sebetulnya bisa jadi, menurut saya sih ini momen gitu ya, momen untuk mendefinisikan new normal ala kita tuh apa gitu. Karena new normal di seluruh dunia masih abu-abu ya, masih belum ada definisi yang pasti gitu. Sebelum new normal itu dikunci menjadi poin-poin tertentu oleh salah satu pihak, sebaiknya kita juga saat ini bisa mendefinisikan new normal ala Indonesia itu apa. Apalagi mungkin tidak perlu disamaratakan juga ya new normalnya ya. Sorry potong. Sesuai dengan konteks Indonesia aja kayak gimana. Nah, tarik ke definisi desain Indonesia ya bisa jadi kita start dari ini gitu ya. Kita lihat aja gitu ya, saying dibuat pakai ember gitu ya. Atau hand sanitizer tanpa nyentuh menggunakan paralon, itu kan sebetulnya kalau nggak cuma jangan dilihat cuma fungsinya, tapi dilihat bagaimana sih orang kok kepikirannya pakai paralon gitu ya, kok kepikirannya pakai ember gitu ya, terus gimana sih proses pembuatannya. Ini kan yang penting curiosity kita ditingkatkan untuk bertanya hal-hal yang sebenarnya nggak penting tapi bisa menemukan titik yang lebih penting gitu. Itu kali. Jadi gitu, Bir. Ini dari Agam ya. Agam. Bukan siapa-siapa lah pokoknya. Sorry ya, Agam. Di diskusi Panda kita dapat info kalau ngakalin kenceng ya. Ngakalin itu kenceng ditemuin di desa karena didorong kreativitas ngulik semata daripada dorongan ekonomi. Terus di masa pandemi ini dorongan ekonominya justru kuat sekali di kota. Nah, apakah ngakalin produk ini punya potensi ekonomi untuk menanggulangi dalam kondisi sikon ini ya? Terus, nah kalau iya itu gimana sih memulai movement-nya nih? Sebetulnya kalau bicara apakah orang-orang di kota itu motivasinya ekonomi gitu ya untuk mengakali kondisi, sebetulnya kalau cuma dilihat dari perspektif ekonomi sih enggak ya gitu ya. Karena ada motivasi-motivasi yang lain, misalkan pencuci tangan lah gitu ya. Pencuci tangan yang disediakan oleh satu rumah untuk semua orang gitu. Saya lihat itu juga sebenarnya di tetangga saya. Dia bikin dari dispenser, dia dituliskan di situ silakan cuci tangan di sini kalau ada yang lewat. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita telaah lagi motivasinya itu, sebenarnya kan itu bukan motivasi ekonomi gitu ya. Bisa jadi di situ adalah motivasi untuk lebih erat lagi antar tetangga misalkan. Atau ada motivasi yang lain agar bisa komunikasi walaupun nggak direct tapi melalui objek yang diwakili di situ melalui saying itu. Nah, jadi menurut saya sih
motivasi itu nggak cuma melulu ekonomi, walaupun ada ekonomi ya, kayak misalkan pivoting business plan gitu ya, yang tadinya bikin tas sekarang bikin hazmat misalkan. Selain motivasi ekonomi kan juga ingin membantu. Nah itu kan sebetulnya nggak bisa kita pukul rata motivasi itu seakan-akan cuma masuk ekonomi gitu. Nah dan saya temukan sebetulnya dari yang di Slawi, terus juga sekarang saya coba nyari produk-produk akalan warga di kota. Sebetulnya motivasi itu bermacam-macam. Memang ada yang ekonomi, tapi nggak cuma semata-mata ekonomi gitu ya. Ada motivasi-motivasi yang lain, termasuk motivasi ingin dikenal sama masyarakatnya. Bahkan ada juga yang mungkin yang tadi ya, yang kategori lifestyle gitu ya, bahwa membuat objek ini ya cukup untuk feed Instagram agar likes-nya lebih banyak. Itu juga banyak gitu, ya kan? Itu kan kita bisa lihat fenomena-fenomena itu. Jadi motivasi-motivasi itu bisa kita lihat variannya gitu, jangan cuma dipukul rata satu aspek aja. Nah, pertanyaan yang bagaimana kita bisa mulai pergerakan ini? Ya salah satunya ya kalau misalkan melihat pergerakan ini menjadi masif, ya mungkin banyak medium-mediumnya ya. Kita bisa belajarlah dari banyak, entah itu dalam bentuk tulisan, entah itu dalam konvensi-konvensi design method gitu ya. Apakah design method itu banyak mungkin desainer gitu bisa men-challenge metodologi desain itu seperti apa dengan mengadopsi nilai-nilai ngakalin ini gitu kan. Sebenarnya kan bisa secara simultan dilakukan bersama, itu bisa menjadi sebuah pergerakan gitu. Gitu. Tapi nanti bisa mungkin ada yang saya akan pertanyakan lagi, apakah motivasi ini untuk melakukan apa sih motivasi melakukan mengadopsi nilai ngakalin itu menjadi sebuah pergerakan gitu. Itu kan harus di-challenge lagi. Gitu. Itu sama seperti DIY dulu kan sebetulnya gitu ya. DIY itu muncul dari keseharian, tapi begitu dia jadi movement untuk melawan mass consumption, banyak yang mempertanyakan juga gitu. Nah itu, ini yang menarik sebetulnya bahwa ngakalin itu multidimensional, multidimensi gitu. Ini lanjut ya Pak Nek? Ya. Ini pertanyaan kedua dari Om Setiawan. Ini kalau ngakalin konteks DIY ini, bukan ngakalin, kalau ngakalin dalam konteks DIY ini mengarah awalnya pada pemecahan masalah yang jadi langkah awal perancang desainer, gimana sih? Yang juga jadi langkah awal perancang desainer. Masing-masing individu punya orientasi sendiri yang mengakibatkan varian akhir sangat beragam. Nah ini bagaimana hubungan kaitan terhadap proses desain yang kita dapat dalam proses akademik? Misalnya Bauhaus dalam kacamata generasi Y atau milenial. Oke, ini menarik. Wah, pertanyaan dari Om Setiawan menarik. Ini tadi sebut juga Bauhaus. Bauhaus juga sebetulnya ini kan modern desain di dunia kan muncul juga dari Bauhaus gitu. Cuma sebetulnya banyak yang mengartikan Bauhaus itu ya sesimpel form follow function ala Mies van der Rohe gitu ya. Dan akhirnya itu diadopsi untuk membuat sebuah produk yang efisien, bisa diproduksi secara massal dan diproduksi secara murah gitu. Dan itu sebetulnya juga banyak kritik nilai itu malah nge-generate konsumsi yang sifatnya lebih massal. Tapi sebetulnya kalau kita lihat historinya Bauhaus itu tuh sebetulnya tokohnya banyak, nggak cuma Mies van der Rohe, nggak cuma Gropius ya, nggak cuma gitu ya, yang memang haluannya berbeda. Ada beberapa tokoh yang memang mengadopsi nilai-nilai sosialisme, komunisme gitu ya, untuk men-generate nilai-nilai Bauhaus. Nah, salah satu alasan kenapa Bauhaus itu harus form follow function, kenapa harus diproduksi massal, salah satu nilainya adalah gimana caranya produk-produk yang saat itu sangat mahal ya, yang crafted itu mahal, itu tuh bisa dikonsumsi oleh semua orang yang memang nggak punya ekonomi secara kapital, makanya kenapa harus diproduksi massal gitu. Nah, beda kan maksud ini, akhirnya motivasinya berbeda, nilainya berbeda. Mass consumption, mass production itu menurut Bauhaus yang tingkat awal ketika itu dimunculkan sebetulnya untuk membantu para orang masyarakat biasa yang nggak punya kapital lebih. Jadi akhirnya dibuat massal biar murah dan bisa dibeli secara murah dan didapatkan secara mudah. Tapi bergeser, mass production ini diadopsi sekarang ke kepentingan kapital. Sekarang apa? Ini tahun 70-an mass consumption menjadi tinggi, sampah di mana-mana. Nah, outputnya sama gitu ya, produksi metodenya sama, mass production, tapi motivasinya yang berbeda kan? Kebayangkan maksudnya? Ya, background-nya beda jadinya. Background-nya beda gitu, nilai ideologinya berbeda. Nah, tujuannya beda ya. Nah, ketika Bauhaus dibubarkan gitu ya, geng-geng sosialisme itu larinya ke Soviet gitu ya. Di situ juga ada Bauhaus ala Soviet kalau nggak salah, silakan dicari. Lalu geng-geng yang semi kapitalisme muncul larinya ke Amerika, Mies van der Rohe gitu ya,
Gropius, dia bikin New Bauhaus di Chicago School dan seterusnya. Tapi yang diadopsi dari Bauhaus itu untuk kepentingan kapitalisme pengusaha-pengusaha di Amerika. Nah, itu kan beda gitu ya. Dan itu berbeda, ketua Bauhaus itu cuma 3. Si Gropius itu, Hannes Meyer itu orang yang sangat sosialis. Yang ketiga adalah Mies van der Rohe. Nah, itu ketika Mies van der Rohe dia jadi ketua Bauhaus, semua kurikulum-kurikulum yang dibangun dengan asas-asas sosialisme itu dihapus gitu. Sehingga yang dikenal kita sekarang Bauhaus itu ya form follow function aja gitu ya. Fungsi aja yang penting gimana caranya bisa diproduksi secara massal. Nah, itu kan balik lagi kenapa jangan menilai sesuatu itu dari sesuatu yang tangible, objek aja, karena ketika kita cuma melihat objek, akhirnya kita terjebak ke objek tangible aja tanpa kita bisa melihat motivasi nilai-nilai yang dikultivasi belakangnya seperti apa. Gitu. Jadi ya memang desainer dan orang biasa sama-sama melihat permasalahan untuk memecahkan masalah. Tapi dilihat motivasinya apa si desainer ini, apakah dia memecahkan masalah untuk kepentingan klien gitu ya. Berbeda dengan orang biasa yang memang memecahkan masalah untuk keseharian dia gitu. Nah, itu kan beda ya. Dan kita bisa sebetulnya saling belajar masing-masing gitu. Melihat apa yang tersirat ya, Ndai? Iya, tersirat dan intangible. Tersurat dan tersirat sih. Tersirat dan tersirat sih. Oke. Ini nanggung sampai maghrib sana. Maghribin. Ini Raka ya. Okay. Ini yang kedua nih. Ini yang saya lihat sekarang di dunia sekarang udah pindah sekarang. Ini yang saya lihat sekarang di dunia fashion ada pergerakan atau tren di mana pendekatannya lebih ke arah DIY, sample making sendiri, mulai menggunakan panel desain yang existing, terus cut-paste approach sama apa sih benar-benar ekstrim dalam desain eksperimen dengan objek-objek yang nggak STEMA. Ya. Dengan footwear ya. Ini ngomong footwear desain ya. Iya, kayaknya FTW footwear ya. Nah, dan akhirnya jadi apa yang kita secara internal tuh refine DIY tapi untuk mass produce. Apa ini bisa jadi bentukan lain dari DIY? Sulit ya pertanyaan. Coba saya jawab aja. Ya memang di industri-industri besar kan juga banyak ya mengadopsi nilai-nilai DIY, lalu juga mengadopsi nilai-nilai vernakular, terus juga mencoba merubah sistem produksinya atau dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan seterusnya gitu. Nah, saya pribadi sebetulnya bukan anti mass production, cuma yang harus kita challenge mau mass production, mau limited gitu ya, mau itu cuma untuk individu, yang harus kita challenge adalah balik lagi motivasinya gitu ya. Apakah kita, kalau misalkan kita membuat mass production tapi untuk kepentingan umat lebih banyak, ya itu kan bagus-bagus aja gitu. Itu balik lagi ke nilai-nilai Bauhaus dulu yang dicanangkan oleh Hannes Meyer itu gitu ya. Maslahatan ya. Maslahatan umat. Tapi kan siapa yang tahu sih ternyata nilai mass production-nya Bauhaus itu diartikan berbeda sekarang gitu ya. Di tahun 70, 80 di mana mass production itu jadi mengenerate mass consumption gitu. Nah, ya sebetulnya sih mau bentukannya itu DIY, mau itu bentukannya mass production, yang harus kita tetap challenge ya pemikiran si makernya gitu ya, pemikiran desainernya. Apakah desainer dalam konteks industri besar itu kan pasti banyak ya pihak-pihak, mulai dari marketing, engineer dan seterusnya. Nah, bisa nggak sih sebetulnya desainer gitu ya di konteks industri besar ini juga mengadopsi nilai-nilai yang keseharian ini gitu ya, dengan tetap menjaga nilai-nilai itu, jangan sampai seperti misalkan IKEA gitu ya, IKEA yang memang dia mengadopsi juga sebetulnya DIY itu, tapi ternyata kan seiring dengan perkembangannya berjalannya berbeda. Ini masih kedengaran? Masih. Oh masih, soalnya Mufti diem. gitu ya. Jadi ya mungkin buat masyarakat ya memang ada di Puma, apakah ya mungkin sebenarnya bisa di challenge ya gitu ya, ditanyakan apakah si customisasi ini tujuannya untuk kemaslahatan gitu ya, ataukah memang justru DIY ini kita gunakan malah untuk campaign mendapatkan customer lebih besar lagi gitu kan. Itu kan tujuannya beda ya. Sama-sama DIY, sama-sama custom, tapi tujuannya udah beda. Yang satu untuk branding, untuk mendapatkan user lebih banyak lagi, customer lebih banyak lagi. Satu hanya sebenarnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial gitu. Nah, mau dimanapun menurut saya, mau di industri besar, mau di industri kecil, seharusnya nilai-nilai itu bisa terus ditanyakan gitu. Iya. Ini waktunya udah jam 5 nih, guys. Asik sih. Nggak mungkin. Cukup ada Pak Adi.
Mungkin Pak Pak Adi Adi, bisa, Pak Adi, bisa komen, Pak. statement ya. Mungkin Pak Adi bisa Adi kita unmute. udah masuk lagi ya Pak Adi ya? Oh, udah hilang. Udah hilang, udah pamit. Udah pamit tadi. Oh ya, sip. Terus? Statement ya Pak Adi. Closing kali ya. Bisa nih untuk desainer, baik dari sisi fungsi maupun aspek penggayaan sayangnya. Nih bisa. Kalau Abang Edwin statementnya ya karena taken for granted, karena sudah lahir dan hidup di sini jadi semuanya dianggap biasa. Ini kata yang tepat. Makasih Bang Edwin. Taken for granted. Asik. Everydayness itu selalu taken for granted. Jadi kita nggak bisa melihat itu spesial. Nah makanya sebetulnya bagaimana sih melihat sesuatu yang taken for granted ini menjadi spesial. Nah itu kan sebetulnya harus kita latih terus gitu agar kita bisa tahu nih. Jangan sampai hanya yang bagus itu dengan yang bagus itu hanya ada di yang di monocle misalkan, atau yang bagus itu yang ada di hypebeast. Ya sebetulnya kan nilai estetika itu kan dikonstruksi gitu ya oleh medium itu. Jangan sampai kita terjebak oleh nilai-nilai yang dikonstruksi oleh dengan untuk kebutuhan tadi ya, dengan motivasi tertentu. Betul. Jadi apresiatif lah gitu ya. Oke. Oke, benar. Oh itu sebenarnya udah kayak closing ya, Nda ya, kalau ngomongin. Oh iya. Terakhir kayak ngomongin buat supaya tidak taken for granted, terus supaya kita juga melihat sesuatu hal, melihat dari motivasinya lagi gitu, nggak cuma sekedar wujud DIY-nya gitu, karena itu bisa muncul di keseharian dalam objek-objek apapun sebenarnya. Ya kalau misalkan kita kepekannya terlatih, ya kita akan bisa melihat gitu sebenarnya motivasi hadirnya tuh gimana, kebutuhannya gimana gitu ya. Betul. Mungkin kali ada yang terakhir kali ya, Nda ya? Atau dari... Emang ada yang nanya lagi? Habis ya? Habis kayaknya. Ya udah. Cukup sih? Iyalah. Kok ya? Saya udah jam 5 juga kasihnya. Biar penasaran kita bikin lagi nanti. Oh iya ya. Jadi kayaknya kita cukupkan ya diskusi kita sore ini sangat-sangat menarik. Sebenarnya bisa dibahas dengan waktu yang panjang, cuman ya karena keterbatasan ya. Iya. Terima kasih buat Mas Panda buat kesempatannya untuk diskusi mewakili Desain Ethno ya. Terus terima kasih juga buat teman-teman atas waktunya. Next kita akan terus mencoba untuk konsisten untuk membuat pertemuan seperti ini lagi. Follow 2 dari hari ini Desain Ethno dan Produk Desain Fokus Instagramnya untuk dapat info-info yang lebih lanjut. Nanti untuk next sessionnya akan kita kasih kabar pastinya ya. Oh iya, boleh promosi sedikit? Oh iya, silakan. Jadi ini kebetulan kan juga lagi bikin campaign bikin sendiri gitu. App bikin sendiri. Jadi memang kita mencoba mengarsipkan hasil ya itulah ya, hasil ngakalinnya masyarakat dalam satu website, dan sebetulnya ini kita akan coba jadikan bank data untuk masyarakat bisa meniru hasil akalan-akalan warga itu. Sebenarnya sih tujuannya untuk menjadi bank data untuk menghadapi kalau bencana-bencana ke depan ada apa, kayak bencana gempa atau apa ketika itu. Apapun ya. Jadi tinggal ngelihat ke website ini gitu. Template ya. Dan itu teman-teman juga boleh nge-submit gitu. Nanti kita akan kurasi dan kita foto gitu. Gitu aja. Siap. Oke. Mas Mufti, silakan. Ditutup nggak? Ditutup? Ya udah, kan tutupnya udah. Terima kasih teman-teman. Kita PDF. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore.